bagus ini ya daripada saya semacam bawa anak gendong-gendong. Saya menafkahi karena saya jadi tulang punggung. Belum lagi ada patroli di jalan kejar-kejaran, ketinggalan kepalanya. Sudah diambil langsung sama sosial. Sudah tidak dikembalikan lagi. Bagusnya saya tidur di jalan saja. Tolong dikasih kembalikan. Karena itu menambah beban saya, Pak. Alhamdulillah karena ini adik punya rumah, tapi kalau saya tidur di jalan. Tidur di jalan? Iya, dia tidur depan rumahnya. Sampai sekarang ini? Iya. Kalau saya ngontrak, maksudnya. Oh, jadi kita tidur di ngontrak. Di Sungai Sadar situ pas di lampu merah yang di jalan. Ajinia. Enggak bangun bisa ada biasa tanah-tanah kosong tuh kita bangun Nggak ada. Kubu-kubu. Nah, jadi teman-teman mungkin bagian yang punya kapasitas mungkin bagian penyalur ya. Iya. Ya dari satu ibu ini ya saya juga teranyuh dengar ya. Ibu yang seharinya di jalan, tidur juga di jalan ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin seberapa mungkin saya kira itu ada rumah. Ya saya kira itu ada rumah. Jadi saya pikir tuh begini. Mereka tuh punya di rumah. Cuma karena ini ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, akhirnya mereka itu. Tapi kan dari penghasilan apa kita tidak sisihkan tuh buat ngontrak kah atau bikin apa? Tadinya itu saya mau sisihkan, tapi ya namanya anak dua baru isinya 60.000 itu sehari ya. Saya cuma cukup-cukupi saja untuk anak-anak. Oh iya. Pernah mungkin ke kontrak dia tapi pernah saya kontrak, tidak membayar, kasihan. Tapi saya tidak membayar 2 bulan, akhirnya diusir. Nah iya. Makanya saya ambil keputusan daripada saya menyusahkan orang lain. Dia tinggal saya jalan. tidur di jalan saja. Kadang juga ada suka dukanya. Trotoar depan di depan rumahnya. Di depan rumahnya orang. Jadi ada juga kalau suka dukanya. Kalau misalnya hujan, ya kehujanan. Itu pun juga kalau misalnya kayak semacam ada kayak orang gila yang lewat pasti kita ketakutan. Malah pernah saya itu sempat dikurang ajari sama orang gila, anak muda. Dia habis isap lem. Dia masuk di situ, tapi alhamdulillah mungkin Tuhan masih lindungi saya. Saya rasa saya bangun, saya punya anak itu yang guru. Ya, jadi betul itu suka dukanya mungkin kalau di jalan Bu ya. Jadi terkadang kita juga niatnya baik tapi ada orang yang ada saja orang yang saja, betul. Berniat yang tidak baik. Nah ini mungkin dari ibu mungkin suka dukanya selama di Badut ya di jalan. Kalau saya sukanya itu pertama saya alhamdulillah dapat uang lah sedikit. Yang kedua itu saya bisa menafkahi saya punya anak yang di rumah. Terus bisa menghibur anak-anak juga yang di jalan itu sambil dia memberi ataupun tidak dia memberi ya saya syukuri. Intinya saya cuman bisa membahagiakan mereka juga dengan cara Badut bisa terhibur. Mereka bisa terhibur. Iya, bisa menerima job juga, Iya, kadang kalau misalnya kayak ada panggilan itu kan dia anda tiap hari. Kayak ada panggilan ya, ulang tahun. Ya. Kadang itu 100 2 jam atau 100 3 jam tergantung dari. Tapi yang kayak kostum gini paket itu Bu harganya 100 begitu 3 jam. Iya 100 3 jam itu pun palingan itu kita sebenarnya kalau palingan itu kalau di acara ulang tahun, karena di acara ulang tahun itu memang kita tidak buka 1 jam full itu kita tidak buka. Iya, ngos-ngosan. Jadi kalau memang orang tidak kuat jangan terima. Tidak ada kantong saweran sini Bu. Walaupun ada kantong saweran kan itu berbeda kita. Tidak ada. Berbeda. Tidak bernafas. Tidak bernafas. Tidak maksudnya kantong saweran tambah. Iya, maksudnya itu ada tapi deh ini kita kan semacam diambil gitu. Nanti mungkin bisa taruh powerbank sih, powerbank, dirancang dirancang ulang kan. Bisa masuk udara. Kayak misalnya orang pakai badut biasa di TV, 5 menit iklan nih. Berat ya. Dia berat karena bajunya dalam. Iya, karena dia oleng tuh kepala kiri kanan. Berarti di rumah ada juga sedia GPU apakah itu? Apa itu? Turut karena berat. Oh ya. Karena sudah kan kita kan saya kan sudah terbiasa dengan pekerjaan berat. Jadi sudah ndak asing lagi dengan namanya kerja keras itu. Nah, terus dari total kira-kira kan
makin hari saya lihat makin banyak, Iya. banyak seperti ini. Karena berarti ada pasarnya. Iya. Ya, lumayan menjanjikan lah misalkan menurut saya. Tapi kalaupun misalkan besok-besok kita mau beralih profesi, nah kira-kira kan orang berusaha itu kan pasti punya skill. Nah kira-kira kita mau tidak misalkan diberikan pelatihan seperti apa tuh menambah skill, menjahit, memasak dan lain sebagainya itu, apakah masih bisa mikir, minta maaf sih? Kan ada orang berpikir sudah deh ini mau saja. Malas lagi belajar, malas lagi. Kalau kita gimana? Kalau saya sih menurut saya gini Pak. Saya itu sebenarnya awalnya memang pekerja keras. Apapun yang saya kerjakan itu saya tidak masalah. Intinya kalau saya mau jual, intinya kita kan punya modal. Saya mau berusaha, yang penting ada modal, ada jalan. Yang penting itu kita mau berusaha, itu saja. Ataupun ada misalnya kita kuat, tapi kita tidak mau berusaha, sama halnya tidak ada. Tapi kalau kita ada kemauan, kayak misalnya ini kan alhamdulillah saya ini sudah berbicara sama Pak Kabid, saya dijanjikan bahwa saya ini kan sudah berbicara sama Pak Kabid beberapa hari yang lalu, sudah ada janjinya bahwa tunggu saya akan mencarikan pekerjaan. Jadi saya beberapa kali meminta pekerjaan, kadang meminta pekerjaan di kecamatan, tapi biasanya dibilang kosong lowongan. Saya bilang kalaupun ada pekerjaan Pak, ini hari saya berhenti jadi badut. Betul. Saya tidak bisa berhenti jadi badut kalau tidak ada pekerjaan yang lain. Karena apa? Karena apa yang saya mau kasih nafkah saya punya anak kalau saya tidak bekerja. Betul. Ya sebenarnya ibu mau ya. Saya mau ketika dikasih jalan di wadah pemerintah. Iya. Ya. Karena mungkin itu tadi yang dibilang sama ibu, sebenarnya mau ya, tapi belum ada yang pasti gitu. Iya, pemerintah pun juga memang menyediakan misalnya ada pelatihan, menyediakan. Cuman kan butuh proses. Itu kita itu disediakan misalnya pelatihan semacam saya. Tapi kan butuh proses, tidak semudah itu langsung ada pekerjaan. Coba pelatihan apa biasanya? Semacam kayak ada pelatihan kayak menjahit atau apa, itu kan butuh proses. Sedangkan butuh modal juga. Modalnya ada. Kalau misalnya memang kita mau, modalnya ada dari pemerintah. Cuman itu butuhnya proses, tidak mungkin pasti kayak prosedur. Ada semacam masuk dulu berkas. Terus yang kedua, waktunya itu juga lumayan lama. Berarti range waktu yang kosong ini. Iya. Range waktu yang kosong ini butuh belajar dulu dia belajar, tidak ada yang cari uang. Iya. Kalau saya misalnya saya ikut pelatihan, siapa yang bisa membiayai anak saya di belakang? Jadi itu harus dipikirkan katanya. Jadi kalau diberikan pelatihan untuk menjahit dan sebagainya, mungkin proses pada saat itu mungkin bisa dibiayai anak-anaknya. Sementara dia belajar, ada talangi dulu talangi, setelah itu dia baru mau berusaha, belum dapat proyek orderan ya mungkin ditalangi dulu atau gimana. Karena ini mungkin masalah perut yang susah. Perut tidak bisa ditoleransi. Iya. Karena itulah faktor utama kita bisa hidup gitu. Iya. Karena kita cari duit untuk hidup, bukan untuk rumah sakit. Iya. Baru mulai gitu di Kod baru ini ya. Jadi kita cari duit banyak, tapi kalau untuk rumah sakit sama aja. Betul memang. Betul. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu tangguh yang ada di sini itu sehat selalu, amin. Kemudian dimudahkan rezekinya. Amin. Orang-orang di luar sana itu terbuka pikirannya, memberikan solusi, jangan hanya pikirkan diri sendiri, pikirkan pangkat sendiri, tapi bagaimana mereka ini diberikan wadah. Memang kadang-kadang ada juga mungkin yang agak bandel. Iya. Ada juga yang mungkin yang tidak mau dengar atau sudah malas mikir. Tapi dari semua itu pasti ada orang beberapa orang yang mau berubah, mau merubah nasibnya. Iya. Gitu. Jadi setiap orang mau pasti kalau ditawarkan yang lebih baik. Mau lebih baik. Tapi terkadang ada beberapa Pak ya, ada beberapa itu kan proyek laporan Iya. Jadi karena ada nih proyek laporan. Iya, foto aja tek sudah itu enggak nih. Ada lanjut proyek. Iya. Betul. Ada beberapa ya. Betul. Ada beberapa oknum. Ada beberapa memang, ada beberapa. Makanya juga kami saya dari teman-teman badut meminta maaf kepada pemerintah kalaupun saya
kalaupun saya melanggar aturan-aturan pemerintah dengan cara di jalan atau ada anak-anak mungkin yang di jalan, itu mungkin saya dari hati nurani saya kasihan mereka. Mungkin ada beberapa anak yang tidak mempunyai orang tua sehingga mereka menjadi badut. Mungkin dari undang-undangnya kayak semacam pelanggaran anak-anak pekerja di bawah umur, tapi bukannya kita kasih memberi ruang, tapi kasihan mereka yang misalnya mereka tidak punya orang tua, bagaimana kalau bukan dia sendiri yang mencari. Berarti ada anak-anak di sebelah jalan tidak ada memang orang tua. Ada beberapa. Itu karena kenapa ditinggal atau ada yang memang karena faktor orang tuanya bercerai sehingga anak-anak mungkin sehingga anak-anaknya mungkin yang ke jalan melanggar keputusan untuk pergi sendiri. Iya. Anak broken home ceritanya. Iya. Bahasa gaul yang sekarang broken home. Karena awalnya itu saya begitu kasihan mereka juga. Kan di Sungai Sadang itu dulu juga saya kasihan. Saya tanya, kau punya orang tua di mana? Tidak ada, bapak tidak ada, ibu ada. Saya bilang, kasihan. Saya punya hati nurani, ya Allah. Saya memang tidak punya suami, anak saya tidak punya ayah. Tapi saya alhamdulillah masih bisa bekerja. Tapi kasihan anak-anak mereka yang tidak punya betul-betul orang tua. Kalau mereka dia tidak bekerja sendiri, mau dia bekerja dia di tukang batu, pasti mereka mau cari di mana pekerjaan itu. Di mana pekerjaan itu. Tapi mereka mampu bekerja seperti itu. Mampu bekerja, tapi kan namanya kerja kuli bangunan, Pak. Tidak tiap hari. Kalau ada panggilan mungkin bekerja ataupun bagaimana, mereka kan butuh hari-hari. Mungkin mereka tidak bisa meminta ke orang tua mereka. Ya karena ada beberapa anak-anak saya bertanya, kok kenapa? Dia bilang, tidak tante, saya tidak punya uang. Kadang saya juga tidak punya uang, cuman ya kasihan mereka. Saya lebih kasihan mereka dibanding anak saya. Bukan ya saya bagaimana, saya lebih kasihan mereka karena kalau saya punya anak, ya masih adalah sedikit saya punya uang. Jadi sempat tadi kita bilang Bu bahwa ada dari dinas sosial ya, dinas sosial yang menyita. Iya. Itu mungkin siapa tahu ada mau disampaikan langsung melalui kamera ini di Inimo. Iya, saya cuma ingin itu dari pihak pemerintah, kalau sebisa-bisanya tolong hak saya yang punya badut tolong dikembalikan, karena itu menambah beban saya, Pak, menambah penderitaan saya di jalan. Jadi tolong dikembalikan, Pak, agar saya bisa kembalikan yang punya, Pak, supaya beban saya bisa berkurang. Itu saja. Jadi ibu ini langsung menyampaikannya bahwa mungkin memang ibu ini aku salah ya. Ibu ini aku salah di jalan karena mungkin kita berdasarkan ada juga aturan, ada juga rasa kemanusiaan yang saling bertentangan sebenarnya. Di sisi lain kalau kita nilai kemanusiaan, ibu ini semakin bebannya semakin bertambah. Karena cicilan ya, karena masih dicicil, jadi utang lagi. Harus cari lagi untuk dapat badut, cari uang, utang lagi. Di sisi lain tidak disita, dari sisi pemerintah mungkin tidak disita, tidak ada efek jerah. Tapi sebenarnya orang bawah ini kita mau uluran tangan buat teman-teman mungkin di jalan ini mau sebenarnya mau berusaha, mau berubah, mau mengikuti program yang ada ya Bu. Cuma terkadang ya gitu, mungkin ada beberapa yang nyel ya, ada beberapa yang memang keras kepala. Tapi mungkin ibu ini melalui ibu ini ya, mungkin dia mau tidak semua dia mau, ada juga yang mau berubah dan setelah mungkin dari sini Bu ini mungkin bisa mensosialisasikan sama teman-teman yang lain ya. Ketika betul memang ada nanti uluran tangan dari program pemerintah ya, inilah kita di sini menyampaikan orang-orang yang tidak terkenal ya. Di sini tempat kita memberikan ruang ya. Jadi begini ini masalah perasaan, Pak. Iya, jadi orang-orang yang sana yang merasa punya wawasan, punya solusi yang ngomong punya kapasitas pikirkan ini. Pikirkan bagaimana mereka itu bisa melangsungkan kehidupan. Jangan dulu sukses lah, minimal bisa melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup.
Kemudian biar kota ini adalah kota untuk kita semua, bukan hanya untuk mereka-mereka yang punya kemampuan finansial, tapi mereka juga yang kaum marginal itu bisa merasakan bahwa ini kota milik kita bersama. Iya. Ya, ya bukan juga sebagai sekedar cerita ini, Ya. tapi mungkin pesan buat teman-teman, ya teman-teman ini mau titip bahwa pemangku kebijakan Ya, pemangku kebijakan mungkin saat ini mungkin teman-teman nonton ya, kita di sini sebagai fasilitator saja karena teman-teman ini ada yang merasa membutuhkan sekali ya uluran tangan dari pemangku jabatan ya, orang-orang Pokoknya siapa saja lah yang merasa mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan ini. Jadi permasalahan ini ada karena tidak terselesaikan. Iya. Tidak terselesaikan. Ya. Saling menyalahkan gitu. Paling tepatnya saling menyalahkan. Ibu di sini perjuangkan masalah perut. Iya. Yang di sana memperjuangkan aturan. Di sisi lain ada kemanusiaan. Ya, mau kemana Indonesia kalau seperti ini terus? Yang sekira mungkin mari teman-teman rangkul, termasuk teman-teman ini mau merangkul semua, memberikan sosialisasi, edukasi buat teman-teman badut ini mau berubah, mau berpindah pekerjaan yang lebih layak ya. Seorang ibu, saya juga seorang anak dari lahir dari rahim ibu, akan merasakan bagaimana kehidupan di jalan, bagaimana mencari uang di jalan, seorang perempuan yang hidupi anaknya. Dua anaknya tidur di jalan. Ya. Badutnya disita lagi. Jadi pembelajaran juga saya laki-laki nih ya, sebelum menikah harus tahu tanggung jawab. Jangan sampai tahu bikin sudah itu lepas. Ya, ini luar biasa nih. Saya juga belajar ini dari ibu, ini luar biasa untuk kehidupannya. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir buat teman-teman badut mungkin di luar sana, ketika nanti mungkin pemerintah turun langsung untuk membantu teman-teman komunitas badut ini semua yang di lampu merah. Ada dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, ada mungkin LSM atau ada mungkin masyarakat dermawan yang bisa komunitas sosial ya, komunitas sosial di luar sana memberikan solusi lah atau jalan keluar. Ya. Jadi teman-teman mungkin sampaikan teman-teman di luar sana bahwasanya kita ini tidak selamanya di sini. Sampaikan ya. Jadi kita ini mau lebih mapan, lebih serius lagi kerjanya, maksudnya ndak ekstrem lah, ndak di jalan ya. Karena di jalan itu berbahaya, termasuk buat pengendara lain. Tiba-tiba biasakan terkadang namanya jalan raya orang buru-buru. Berbahaya. Jalanan itu berbahaya, tapi berbahaya lagi kalau tidak makan. Ini yang lebih perut yang lebih bahaya. Iya. Mungkin ada pesan Bu terakhir buat kita juga Bu, boleh? Ya. Gantian. Mungkin pesan untuk ada satu statement. Mungkin closing untuk sesi hari ini kita sampaikan apa yang menjadi pesan buat teman-teman mungkin ya, kasih semangat kah atau mungkin pemerintah tolong apa yang sampaikan dari pribadi gitu. Buat teman-teman saya, kalaupun pemerintah memberikan kita wadah tempat yang lebih layak, kenapa tidak kita ke sana? Dan kalaupun pemerintah juga memberi kita pekerjaan yang lebih layak, kita berhenti. Kalau memang kita kan namanya kita mau cari uang, kalau kita mau diberi wadah silakan, jangan berhenti di lampu merah. Ya, karena itu salah satu membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Kalau memang pemerintah memenuhi kita punya juga maksudnya kemauan, pemerintah memberi solusi, kenapa tidak kita juga ikut sama pemerintah? Karena kita ini juga warga. Pemerintah juga manusia. Ya, dia mau lihat bagaimana banyak punya warga. Jadi mungkin kita juga yang diberi bantuan harus juga merasa legowo. Harus kita terima apa yang dikasih. Yang jelas bisa memenuhi kebutuhan. Kira itu. Dari Queen mungkin ada sampaikan, karena masih sedih sekali saya lihat ini. Cuma itu saja, karena barangnya orang, jadi saya ingin sekali dari pihak sosial tolong dikembalikan badut yang telah diambil, agar beban saya betul-betul berkurang. Karena ada beberapa badut belum dituntaskan. Memang semenjak diambil itu badut, saya sempat sakit 2 hari.
karena berpikir terus, oh di mana semua ambil gantinya. Ya, itu pesan Jadi ibu tolong mungkin ya. dikembalikan biar saya bisa kembalikan dari yang lebih berhak. Ya. Jadi pesannya ibu mungkin ya teman-teman di Dinsos ya, dinas sosial mungkin semenjak ibu ini mungkin siapa tahu dikasih solusi atau ada setelah ini mungkin kembalikan utangnya berkurang dulu setidaknya bebannya ya, atau ada teman-teman di luar sana mungkin butuh pekerja ya di rumahnya, ibu rumah apa asisten rumah tangga atau apalah yang jelas layak buat ibu ini, silahkan. Karena ibu sebenarnya mau pindah ya, mau uji, nggak harus di jalan, harus Nggak. ya itu intinya. Thank you buat penonton di luar sana yang sudah nonton sampai habis, karena inilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang dimana kita harus terima, harus jalani, karena ini adalah takdir kehidupan, tapi bukan arti menyerah ya. Karena kita punya tanggung jawab, apalagi ibu ini sebagai tulang punggung yang sangat-sangat menurut saya perempuan yang sangat luar biasa. Dan closing statement dari hari ini Nimo ya. Jangan ya silakan. Jadi perjuangan, jadi ini bukan hanya perjuangan seorang kaum marginal yang ada di kota metropolitan, tapi juga ini pesan buat teman-teman yang ini memperlihatkan perjuangan seorang ibu membesarkan anak-anaknya, dan dia sangat cinta kepada anak. Jadi buat yang kalian juga untuk tidak entahlah, lanjut aja. Iya. Itu apa tuh? Terkadang kita melihat sesuatu dari covernya aja Pak, Ya, tapi tidak menyelesaikan masalah dari apa sih sebabnya ini, kenapa dia mau kerja, kenapa dia harus turun ke jalan, kenapa harus anak-anak yang bekerja. Nah itulah masalah yang tadi, anak-anak ini tidak punya orang tua, daripada pilihannya sangat berat. Ketika dia mau makan, masa harus nyolong, makanya dia cari kerjaan yang lebih halal. Jadi sisihkanlah mungkin beberapa teman-teman di luar sana ketika melihat, tidak harus dengan uang, karena mereka mungkin jam makan siang kita bisa kasih apa makanan ya. Jadi inilah kehidupan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menonton. Bagi sharekan video ini sama teman-teman yang lain, karena kita adalah manusia, mari kita memanusiakan manusia. Terima kasih. Thank you. sampai Jumpa di next video. Tetap video yang lebih unik lagi dan Nah, hari lebih ini memang edisi khusus. edisi khusus. Thank you. Ya. Tetap di ini mau dulu. Thank you.